Kesalahan umum umat Islam bila mendapatkan salam, jawabannya tidak sempurna. Padahal Allah berfirman, jika kalian mendapatkan salam, kembalikan salam yang lebih baik atau seperti tadi. Assalamu memakai alif lam ma'rifah, the noun words. Semoga keselamatan yang Allah dan Rasulnya janjikan terlimpah kepada kalian semua. Jangan dijawab dengan nakirah di unknown word, waalaikumsalam. Jawablah lebih baik atau seperti tadi. Maka alif lam ma'rifahnya dibawa lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu mafhum hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak disebut beriman kecuali kalian sanggup saling menyayangi satu sama lainnya. Maukah aku tunjukkan satu amalan? Jika aku ajarkan, maka kasih sayang akan tersebar. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam bainakum, sebarkan salam yang benar di antara kalian. Anak kita mau sekolah, berangkat ngaji, mi, abi, mama, papa, berangkat dulu ya, likum. Jawaban orang tuanya, salam masih mending, kadang lam. Betul? Betul? Salah. Yang betul itu assalamualaikum waalaikumsalam. Coba belajarlah bersandar kepada Allah, jangan belajar bersandar kepada dinding. Soalnya kalau belajar bersandar pada dinding, bentar lagi ngantuk bawahnya. Kecuali uzur. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya berhadapan dengan ahli surga ini. Karena ahli surga itu sifatnya dua, sami'na wa ta'ana. Ketika diberitahu dan mendengar, langsung diamalkan dan ditaati. Mudah-mudahan yang hadir hari ini khususnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu. The second mistake, kesalahan kedua, amin itu adalah gelar Nabi yang bisa dipercaya. Tadi Imam mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang betul, bainal khauf wa raja, antara harap dan takut. Amin. Bismillah, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Tidak berpanjang lebar, perjalanan saya dari Sukabumi kemarin itu jam 2, macetnya nggak tahu ada apa di Cicurug gitu, ya Allah, 3 jam. Sampai sini Isya, sampai di Arafah, Kampung Hutan. Pada Isya ada pengajian, selepas itu istirahat. Jam 2:30 atau jam 3 lewat, Kang Dedi jemput antar ke Al-Baitul Ma'mur. Pertanyaannya, ada apa dengan Al-Baitul Ma'mur? Sampai mampu menarik dari Sukabumi dengan berjam-jam perjalanan. Maka kalau dikasih waktu 1 jam ini dengan jam perjalanan, kira-kira lebih banyak perjalanan atau waktu ngajinya ini? Siap 3 jam? Yakin? Saya yang gak siap. Baik, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, salawat dan salam hanya untuk Rasulullah. Saya Herman itu disagree, sangat tidak setuju dengan tanggal 22 Desember. 22 Desember hari apa? Hari Ibu. Mari kita tengok sekejap. Kenapa saya tidak setuju 22 Desember sebagai hari Ibu? Ini termasuk perumahan yang agak aneh. Rumahnya agak tua tapi sudah direnovasi, masjidnya bagus. Padahal orang perumahan itu biasanya orang susah. Susah apa? Susah ketemu. Sabtu Minggu itu biasanya kalau nggak undangan jalan-jalan, tapi ini alhamdulillah banyak yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bapak-bapak punya pekerjaan dan pekerjaan ini perintah Allah sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dia harus bekerja, bercucuran keringat dengan skillnya masing-masing. Ada yang berdagang, bertani, bercocok tanam, ada yang mengajar, ada yang di kantor dan lain-lainnya. Hadirin, ketika melamar pekerjaan ada interview.
Biasanya seperti itu, betul? Ditanya, Anda kalau bekerja di sini tidak boleh cuti. Meskipun Anda sakit sakaratul maut, Anda tidak boleh cuti. 2, Anda bekerja 24 hours a day, 7 days a week, the rest of your life. Kerjanya 24 jam setiap hari, 7 hari setiap bulan, setiap minggu, 30 hari setiap bulan seumur hidup. Nggak ada cuti seumur hidup. Dan yang ketiga, Anda bekerja di sini nggak digaji. Pernah nggak kira-kira? Ada yang mau nggak? Coba saya lihat, ada yang mau nggak? Ada nggak? Ada. Siapa? Ibu kalian dan istri kalian. Allahu Akbar. Itu perempuan bekerja seumur hidup, berbakti kepada suami dan anak-anaknya. Hari ini saya baru punya 10 anak kumpul di rumah. Kita mah masih santai. Ibunya meskipun sakit tetap masak, dia tetap ngurus, dia tetap memberikan terbaik buat keluarganya seumur hidupnya. Bahkan ketika sakit pun dia tetap melayani suami dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Dan apa yang terjadi? Tidak digaji. Wanita itu telah meninggalkan semua laki-laki yang mencintainya. Bahkan ada yang lebih ganteng dari kita, lebih soleh, lebih pandai, lebih kaya, tapi dia ambil keputusan besar. She made a big decision, mengambil keputusan besar menjadi istri kalian semua. Dan dia meninggalkan 2 orang yang dicintai ayah ibunya, ikut suaminya menjadi kontraktor yang ngontrak dari satu rumah ke rumah lain sampai akhirnya nyicil rumah di TWI itu apa? Itu diantaranya. Mungkin sekarang udah lunas kali ya. Sudah 20 tahun lebih soalnya ya. Maka kawan-kawan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dari dia kita mendapatkan keturunan. Maka dikatakan tidak ada nabi, rasul, mujahid, syahid dan orang yang soleh kecuali mereka lahir dari rahim seorang wanita. Hanya pengecut dan munafik yang berani menyakiti wanita. Mohon maaf. Seorang ibu itu berhak dihargai setiap detik, setiap waktu. Bukan setahun sekali. Antum ini umat Nabi. Nabi mengajarkan muliakan ibumu, surga di bawah telapak kaki ibu. In every single day, in every single second you have to respect your mother. Sampai dikatakan, satu kali saja seorang anak menyakiti ibunya, haram surganya Allah dan wajib nerakanya. Sehebat apapun seorang anak tidak akan mampu membayar tetesan keringat dan juga air susu ibunya. Masa cuma setahun sekali dengan ucapan selamat hari ibu, maaf, itu ajaran siapa? We are Muslim. We are the follower and umat of Rasulullah SAW. Kita ini seorang Muslim dan umat Rasulullah, contoh Nabi. Bagaimana Nabi menghormati ibunya? Suatu saat Abu Bakar berkata kepada Ali, aku tidak pernah merasa cemburu kecuali kepada Halimatus Sa'diyah. Siapakah Halimatus Sa'diyah? Next time you have to serve me a glass. Lain kali tolong siapkan gelas. Jadi Ustaz minum tuh pakai gelas sunnah, jangan ditotor begini nih. Saking semangatnya belajar lupa ikram Ustaznya. Masukan kecil tapi tolong perhatikan. Sampai di mana Ustaz? Orang yang banyak lupa itu banyak ilmunya. Orang sedikit lupa sedikit ilmunya. Orang yang nggak pernah lupa berarti nggak punya ilmu. Jadi kalau bapak-bapak banyak lupanya berarti bapak-bapak banyak dosanya. Al-ilmu nur wa nurullah la yud'as. Ilmu ini cahaya Allah, tidak akan bersatu orang yang selalu bermaksiat. Pembicaranya satu tapi lupa semua, kan kebangetan. Maka saya mengajar di rumah sakit jiwa Cilenek Bogor itu ketika berpakaian seperti ini pun mereka bilang, ya ustaznya pakai daster. Marah jangan? Marah jangan? Kenapa? Ya. Jadi saya tidak akan marah bersama kalian karena kalian saya anggap murid saya. Orang banyak lupa itu banyak dosa, Pak, istighfar yang banyak. Artinya apa? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu menghormati ibunya sampai menjadi pencemburuan daripada seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar kepada Ali, wahai Ali, aku tidak pernah cemburu pada siapapun kecuali pada Halimatus Sa'diyah. Ali berkata, Abu Bakar, kenapa cemburu sama seorang wanita tua? Mari kita tengok.
selepas sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW membuka sorban hijau yang dipakainya, lalu digelar di depan Halimah Sa'diyah, ibu susuannya. Dia karena sudah sepuh, diboyong, didudukan di atas sorban Nabi yang tidak ada satupun berani duduk di atas sorban Nabi. Lalu Nabi duduk berhadapan ibu susuannya, lututnya bertemu dengan lutut ibunya. Setelah itu apa yang terjadi? Diangkat tangan ibu susuannya, diletakkan di kepala Nabi. Apa beliau katakan? Bu, doakan dan nasihati aku. Asyraful anbiya wal mursalin, Nabi dan Rasul yang paling mulia, itu ketika berhadapan ibu susuannya begitu ta'zim, begitu memuliakan. Bagaimana bila ibu kandungnya masih ada? Bahkan Nabi Muhammad pernah memanggil Umar bin Khattab dan Ali. Kamu cari seorang namanya Uwais Al-Qarni di Yaman. Temui dia, mintakan doa agar Allah mengampuni dosa-dosamu, maka seluruh doanya akan Allah kabulkan. Big question mark, tanda tanya besar, siapa Uwais Al-Qarni? Maka singkat cerita, berangkatlah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma ke Yaman dan berjumpa dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki biasa. Dia pedagang kecil, serabutan kerjanya. Dan dia sudah tidak punya ayah, tapi masih ada ibunya. Maka setelah diperhatikan, tahajudnya cuma 8 rakaat, tambah 3 witir. Duhanya 12 rakaat. Tidak ada yang beda dengan kita. Apa kelebihannya sampai Rasul menunjuk dia untuk datang? Maka bertanyalah dengan baik-baik. Sebenarnya Rasulullah menghantarkan aku untuk berjumpa denganmu, meminta kamu agar mendoakan dosa-dosa kami ampuni. Kata Uwais, jangan bercanda Umar, lu ente kan sahabat Nabi, masa minta doa sama aneh yang tabi'in? Uwais itu hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak melihat Nabi, beriman kepada Nabi, maka derajatnya bukan sahabat, jatuh ke tabi'in. Bagaimana seorang sahabat datang minta doa kepada tabi'in? Kata Uwais, mungkin saya punya kebiasaan yang tidak dimiliki orang. Saya sangat menghormati ibu saya. Ternyata pas di cross check kepada Nabi memang benar. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Apapun yang diminta oleh ibunya, maka Uwais Al-Qarni ini tidak pernah menolak. Mau apapun selalu mendahulukan ibunya. Once upon a time, fi yaumin minal ayyam, maknya manggil, Uwais, ya mak. Ini bahasa kita ya. Uwais, iya mak. Mak udah tua. Iya mak, tahu Uwais juga mak udah tua. Mak takut keburu mati. Ada permintaan satu lagi. Apa mak? Mak pengen haji dan umroh. Ya sekarang ketua DKM ini lagi umroh. Betul. Mudah-mudahan Allah terima pengorbanannya. Hadirin rahimakumullah, Uwais tidak menolak meskipun dia bukan orang kaya. Dia cuma bilang, iya mak, tapi Uwais minta izin mau nabung dulu. Boleh nak. Maka di samping dia menabung, hadirin mulia, Allah memanggil bagi yang mau, bukan yang mampu ke Baitullah. Bagi yang mau, bukan yang mampu. Qadarullah. Ini tahadduts bi ni'mah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hantarkan aku ke rumahmu. Allah hantarkan saya pribadi dengan izin Allah, dengan kudrat ilahinya Allah, bukan dengan kekayaan yang kita miliki, sampai 53 kali umroh dan 3 kali haji. Bagaimana bisa terjadi? Padahal kita tidak punya uang. Maka hadirin mulia, Allah mengundang orang yang mau, bukan yang mampu. Maka Uwais Al-Qarni pun dia menabung, lalu memberi seekor anak sapi. Seekor anak sapi dia beli, dia punggu di atas pundaknya, dia lari ke atas bukit, turun naik, dia tahu setiap hari. Sampai sapinya besar dan dewasa, badan Uwais kekar. Kalau bahasa sekarangnya 6 pack. Kalau saya 1 big pack. Apa yang terjadi kawan-kawan? Subhanallah, maka digendong, sapinya dijual, maka ada, digendong ibunya. Masya Allah Pak, digendong. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan, digendong. Dari Yaman sampai ke Mekah. Di Mekah tawaf 7 putaran. Bertemu dengan 4 orang yang mulia. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Maka pertanyaannya sama, jawabannya pun hampir sama. Apa pertanyaan Uwais? Apakah yang kulakukan menggendong ibuku dari Yaman sampai tawaf 7 putaran ini, karena dia sedang istirahat, bisa membalas jasa ibu saya? Maka keempat orang saleh tadi menjawab, wahai Uwais,
Sesungguhnya apa yang kau lakukan menggendong ibu kamu dari Yaman jalan kaki sampai ke Mekah, kemudian tawaf 7 putaran dan kau gendong ibumu, tidak sepadan dengan 1 kali hentakan melahirkan kamu. Tidak sepadan dengan 1 kali hentakan nafas ibumu ketika melahirkan kamu. Allahu Akbar. Kita ini umat Nabi, tapi kita tidak pernah berkhidmat pada ibu bapak kita. Allahu Akbar. 3 hari 3 malam, bila tidak mendoakan ibu bapak, maka kita akan menjadi kayu bakar api neraka jahanam. Kita bukan 3 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak pernah mendoakan. Maka di kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengingatkan diri saya pribadi, jangan sia-siakan ibu. Tanpa ibu kita we are nothing. Kita ini tidak akan bisa seperti ini. Karena apa? Karena mohon maaf ada iklan lewat. Ini kayaknya agak panas atau kosong. Alhamdulillah. Kalau ustaz-ustaz soleh seperti yang ada di bawah saya ini, 1 gelas aqua gelas cukup gitu. Kalau saya bukan ustaz, saya mah juri, Pak. Makanya harus ada sesajen tuh. 1 botol, 1 gelas, 1 teh. Kopi susunya belum ada. Kalau saya tergantung, Pak, tergantung sesajen. Sesajennya banyak, ilmunya banyak keluar. Kalau saja cuma air putih, di Sukabumi itu gudangnya air putih loh. Baik. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Maka ketika kita tahu betapa pentingnya seorang ibu bagi seorang anak, dan alhamdulillah saya ingin kemarin saya selalu minta sama Allah, Allah hantarkan meskipun itu legenda, saya ingin jumpa. Apa? Ke Padang, pengen lihat Semaling Kundang. Ada patungnya lagi sujud. Terlepas dari benar atau tidaknya, tapi Nabi mengatakan surgamu ada di bawah telapak kaki ibu. Satu kali, apa? Mohon maaf ya, saya buat saya pribadi, paling gak suka kalau saya punya anak berani membentak ibunya. Saya pakai rotan dan saya pukul kakinya. Demi Allah, haram bagi kamu berani membentak ibu dan umi. Kenapa ini mulia? Kita harus pelajari sakitnya seorang ibu itu bukan ketika melahirkan anaknya, tapi ketika dia dibentak, dicuekkan oleh anak kandungnya sendiri. Bayangkan, seorang ayah rindu dengan anaknya. He got only one son. Dia hanya punya 1 anak dan sudah lepas berkeluarga. Ketika rasa rindu yang Allah tanamkan dalam dadanya begitu membuncah, begitu ingin ketemu dan tidak bisa tertahan lagi, dia katakan, ya Allah, saya sudah tua, saya takut mati, saya rindu sama anakku, ingin berjumpa. Maka dia pun menggunakan onta, karena belum ada taksi, belum ada ojek, belum ada mobil, pakai onta. Sampai di rumah anaknya, ternyata ongkosnya kurang. Masuk ke rumah anaknya, dilihat ada beberapa dirham, bukan dinar, dirham. Maka diambil, karena yakin rumah anaknya, dan uang anaknya dibayarkan. Tidak begitu lama menjelang maghrib, anaknya datang. Pak, Masya Allah, enak, aku rindu, aku juga rindu, Pak. Masya Allah. Karena orang tua ini sadar, takut keburu mati, dia ingin bilang, nak, kalau bukan rasa rindu yang membuat aku datang, aku tidak akan kemari. Tapi ongkos untuk unta kurang. Aku lihat di atas meja ada beberapa dirham. Aku pakai dulu sebelum minta izin sama kamu, karena gak enak sama tukang ontanya. Fa'akhadha biyadihi ilal qadhi. Di luar dugaan tangan bapaknya yang tua diseret sama anaknya kepada hakim. Inna abi saraqa mali, sesungguhnya bapakku sudah mencuri harta yang kuhasilkan dengan teringat dan jerih payahku. Qadhi bingung, seorang anak melaporkan bapaknya. Kira-kira sekarang terjadi nggak anak yang melaporkan ibu bapaknya? Ada? Kalian? Oh bukan. Maka apa yang terjadi hari mulia Allah Subhanahu wa taala? Ketika itulah ditanya. Qadhi yang baik itu bertanya dua belah pihak, jangan mendengar satu pihak. Setelah dapat laporan anaknya, tanya, bapak, apa yang terjadi? Santun. Qadhi saja orang tua santun kepada orang tua lah. Ini anak nggak pakai adab. Ilmu penting, tapi adab lebih penting. Kalau ilmu, iblis itu rajanya ilmu, tapi adab hanya orang bertakwa yang memilikinya. Maka pasang adab kita pada orang tua kita semua, insyaallah ya. Halo, ada orang ini siap beradab sama orang tua? Saya bilangnya tadi,
Sahih, air hangat. Saya tadi 2 rakaat sholat hajat. Ya Allah pengen minum air putih hangat. Allah hantarkan tanpa meminta. Bismillah. Allahumma ati man at'amana wa siwan saqana. Ini doa Nabi loh. Tapi kalau diberi makanan minuman, ya Allah berilah makanan minum surgamu kepada yang memberi makan minum kami di dunia ini. Amin kan atuh. Satu orang yang ngirim karena lebih berjamaah, nilainya dapat semua. Makanya kalau Ustaz datang jangan kasih air putih. Banyakan dikit napa? Ibu-ibu juga ada kalau mau mah bisa bawain 1 galon kayak 1 termos kan lumayan ya. Jadi bukan ngaji mau jualan kopi ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ibu disakiti oleh seorang anaknya, dibentak seorang anaknya, Masya Allah sakitnya luar biasa. Maka kembali ke cerita bapak tadi, ditanya oleh qadhi, seandainya kalau bukan Allah yang menanamkan rasa rindu kepada hatiku terhadap anakku ini, dan seandainya Allah tidak membuat aku tua, aku haram memakai uang anakku. Ketika aku muda, aku mencari nafkah, aku ridho, aku rela, aku ikhlas rezeki yang datang ini dimakan oleh anakku. Karena sebagai orang tua aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa dan hidup normal. Tapi sekarang apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu, bapak-bapak dianggap oleh anaknya sebagai beban. Aduh, nggak ada kamar. Di mana orang tua kita mau tidur? Wah, boleh di panti jompo aja. Masya Allah. Ini mohon maaf, Pak. Ketika qadhi mendengar omongan bapaknya tadi, maka qadhi tadi berkata, Anta wa maluka li abika. Kamu dengan seluruh harta kekayaan kamu adalah milik bapak kamu. Maka kawan-kawan yang muliakan Allah, jangan sampai kita menjadi seorang pembunuh yang membunuh orang tua kita dengan menahan rasa rindu. Handphone ada, video call bisa. Telepon bisa mendengarkan suaranya. Kalau bisa dikunjungi, lihat kesehatannya. Ada seorang anak kasih handphone sama bapaknya. Bapaknya bilang handphone saya rusak ya. Kenapa? Kok nggak ada yang nelfon? Untuk apa dikasih HP kalau nggak dihubungi? Pak, Bu, kalau memang orang tua masih ada, ini kesempatan emas buat kita. Pintu surga masih terbuka. Jangan sia-siakan. Makanya ketika tanggal 20 Desember sebagai hari ibu, saya bertanya-tanya, Pak, kenapa lagi orang Islam? Ibu, Happy Mother's Day. Kalau saya berangkatin ibu bapak ke haji, nah itu saya. Ini mah hanya selamat hari ibu. Ibu jasamu tertugaskan kata-kata doang. Orang juga bisa. Kalau bilang friend nanti tersinggung lagi. I didn't like the children humiliate the father and mother. Saya termasuk tipe orang yang tidak suka melihat seorang anak berani kurang ajar sama ibu bapaknya. Maka mudah-mudahan saya mau tanya nih sama ibu-ibu bapak-bapak. Mengawali tahun 2023 ini, kita evaluasi dirilah. Nunjuk orang tuh gampang, tapi kalau nunjuk diri sendiri itu susah. Siap tidak? Ini baru 20 menit lewat. Saya janji 3 jam, sanggup nggak? Ada makan nggak? Pantesan banyak yang hadir, rupanya ada makannya. Oh, ingat doanya kalau dikasih makan apa? Tadi sedang saya bacakan. Allahumma, ikuti atuh. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Itu doa. Sebelum saya lanjutkan, Pak, ini baru kali ini saya melihat bapak-bapak lebih banyak daripada ibu-ibu. Biasanya majelis taklim ibu-ibu itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Jadi saya lihat bapak-bapak lebih banyak nih. Maka saya tanya, doa haid apa, Pak? Jangan ketawa. Ente cuma bisa makan, nggak bisa ngajarin. Saya kan bukan perempuan, Pak Ustadz. Ente kan punya bini, punya anak perempuan. La haula wala quwata. Ini tawadu atau kagak tahu nih? Hah? Jujur aja Pak, tawadu. Kalau tawadu apa coba? Taramawadu gitu.
Ada-ada aja. Oke, bapak-bapak tidak haid alasannya. Ibu-ibu mohon maaf. Doa sedang haid apa bu? Kalau di Sukabumi, buah edan. Kenapa? Masa tidak hafal? Wanita sedang haid itu, mohon maaf ini, dia tidak boleh sholat, tidak boleh haji, tidak boleh umrah, betul? Tidak boleh puasa. Lah, kalau haid terus mati, rugi dong. Maka Islam tidak zalim. Meskipun itu sedang haid, kalau baca doanya, maka tetap dia mendapatkan pahala wanita tersebut. Dan bila mati dalam doa tersebut, matinya mati syahid. Apa doanya? Mau tahu nggak? Tunggu episode berikutnya. Saya bersyukur kepada Allah. Orang sekarang nggak bisa nonton TV, harus beli apa gitu alatnya. Saya bersyukur. Aduh, mau nonton ini nggak bisa, mau nonton itu. Alhamdulillah jadi lebih banyak ke masjid. Betul? Dan ini saya lihat, maaf, yang mudanya jarang ada. Nah, ini bahaya ini. You have the golden age. Bapak-bapak di usia emas, udah kagak kerja, pensiun dapat. Kalau nggak sampai masjidnya bagus, kebangetan ini. Itu poin kedua nanti maksudnya. Halo? Jadi ini kesempatan belajar. Cuma kalau nggak dikaderkan, berapa banyak masjid menjadi gereja, bahkan menjadi tempat maksiat. Saya sering silaturahmi dari masjid ke masjid. Waktu di NTT 25 tahun yang lalu, kita sampai ke Flores. Dari Flores kita diarahkan ke pulau-pulau kecil, Pulau Komodo, Pulau Papagaran, segala macam. Di sana masjid tidak boleh dikatakan masjid, tapi gerejanya umat Islam. Azan berkumandang 1 minggu 1 kali hari Jumat saja. Masya Allah, yang namanya disunat atau dikhitan, ditarik kulupnya, ditusuk jarum, keluar darah, dia bilang saya sudah disunat atau dikhitan. Sampai saya kaget. Waktu itu 90% umat Islam beragama Islam. Umat Indonesia atau bangsa Indonesia beragama Islam 90%. 90%. Kemudian kepala kampungnya menyambut kami. Namanya Islami. Nggak takut sama, ada yang sama nanti. Maaf tuan-tuan, saya baru datang terlambat. Kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh tidak, saya baru berhubungan suami istri. Kami melihat rambutnya masih kering, maka saya bilang, Pak, jangan dulu masuk. Langsung emosi bawaannya. Kenapa saya dilarang masuk ke masjid saya sendiri? Bukan dilarang masuk, Pak. Bapak tadi bilang sudah hubungan suami istri. Iya. Bapak sudah mandi junub. Mandi junub itu apa? Bapak berapa lama nikah? 33 tahun. Anak udah berapa? 4 mau ke 5. Jadi Bapak tidak tahu mandi junub. Mandi junub itu apa? Setiap wanita sedang haid atau suami istri sudah berhubungan badan atau sudah nifas, maka wajib mandi besar, membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, namanya mandi junub. Dia nggak tahu apa-apa. Wallahi billahi tallahi huruful qasam. Yang Allah sering bersumpah dengan 3 huruf. Wallahi billahi tallahi, isinya masjid itu bukan orang-orang soleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkena air wudhu, tapi khanazir, isinya babi. Saya kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kalau tidak datang, Pak, betul-betul the biggest community of Islam on this earth is Indonesia. Komunitas terbesar Islam di dunia di Indonesia, tapi hanya quantity not quality, hanya jumlah saja. Kepala ini pernah jadi saksi dihargai waktu itu 5 juta. Uangnya digubrakan oleh pihak non-muslim. Ketika saya tahu mau dibunuh, kita datangi tempatnya. Karena saya bilang mati ini yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Dan kalaupun mati di jalan Allah, ini tujuan saya, ngapain juga harus takut. Kita datangi berdua. Ternyata gereja itu lari semua. Saya pegang security-nya. Kenapa kalian lari? Mereka jawab apa? Jumlah bapak banyak sekali. Kita 2 orang datang, tapi di mata mereka jumlah kita banyak sekali. Hadirin rahimakumullah.
Sehingga di Pulau Komodo ini, Masya Allah Pak, Komodo itu ternyata kanibal. Dia memakan apa saja. Ketika kami taklim seperti ini, datang anjing menggonggong, orang kampung sudah membawa galah untuk mengusir Komodo. Gak bergeming, 3 ekor Komodo duduk mendengarkan tawajuh. Taklim ditutup dengan kiparat majlis, maka Komodo naik ke atas gunung. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu dengan orang kampung hutan Cibitung, kami berangkat lagi ke Pulau Komodo. Sudah ada 3 masjid dan 7 orang hafiz Al-Quran. Maka kawan, bersyukur kepada Allah bapak-bapak bisa memakmurkan masjid. Ya. Tapi sebelumnya saya tuntaskan dulu. Saya mau bertanya, siap nggak Pak Bapak mengorbankan atau menghormati ibu Bapak? Siap tidak? Yakin? We have only one mother. Kita punya satu ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, yang rela hidup susah untuk kita. Satu ibu yang tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Kita sering ngeselin, ngebohong, segala macam, bahkan berani membentak. Tapi lihat ibu kita. Dia tetap wanita yang pertama kali membuka telapak tangannya, memeluk anak-anaknya, dan memaafkan setiap kesalahan. Lalu kita pulang haji. Pas pulang di rumah, ibu kita lagi dipukuli, diinjak-injak oleh puluhan bahkan ratusan manusia di depan mata kita, di rumah kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita biarkan ibu kita meninggal dengan sia-sia, atau kita siap membela kehormatan dan nyawa ibu kita? Which one do you want to use? Yang pertama atau yang kedua? Siap membela atau siap mematikan? Atau pertama, membiarkan ibu kita mati sia-sia diinjak depan mata kita di rumah kita, atau kita siap membela kehormatan nyawa ibu kita? Siap korbankan harta, siap korbankan diri untuk membela ibu, siap mengorbankan nyawa untuk ibu. Mudah-mudahan kalian anak-anak yang saleh dan salehah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah ketika Nabi bermuhadatsah dengan Jibril alaihissalam, mana yang lebih mulia, aku atau engkau? Maka Nabi mengatakan, aku lebih mulia daripada engkau wahai Jibril, karena engkau diciptakan untuk menyampaikan wahyu Allah atau agama Allah kepada kami. Kalau begitu mana yang lebih mulia, agama atau engkau? Maka Nabi menjawab, agama lebih mulia daripada aku. Karena adanya agama, Allah hantarkan puluhan ratusan nabi agar manusia kenal kepada Allah dengan agama ini. Masya Allah. Kalau agama lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, berarti agama lebih mulia daripada ibu kandung kita sendiri. Agama ini perintah Allah, larangan Allah, mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, saya kemarin dan insya Allah tanggal 10 saya ngisi lagi penjara di Cirebon. Hampir 99% itu beragama Islam. Ternyata yang berani meninggal sholat itu umat Islam, yang berani menyakiti ibu bapak umat Islam, yang zalim sama istrinya umat Islam, yang berani durhaka dan membanggang pada suaminya umat Islam. Masya Allah, yang mencuri, yang mabok, yang zina, yang korupsi, rata-rata beragama Islam. Bahkan penjara dunia sudah penuh dengan umat Islam. Agama yang bisa menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Agama yang Allah korbankan para anbiya alaihi wassalatu wassalam agar agama wujud di hati-hati manusia. Agama yang bisa menyelamatkan manusia dunia dan akhirat sekarang sedang diinjak-injak oleh umat Islam itu sendiri di depan mata kita. Di Indonesia ulama ditangkepin, yang ngajar, yang radikul dan segala macam. Mohon maaf, ini agama pas sudah diinjak-injak di depan mata kita, kita kok diam saja? Kalau tadi kita berani membela ibu bapak kita, terutama ibu kita dengan harta diri bahkan nyawa, kenapa kita tidak berani membela agama Allah? Yang Nabi sudah ditutup oleh Allah, tapi kerja nubuah ada di pundak-pundak kita semua. Kita ini seorang ayah, kalau tidak mengenalkan Allah pada anak cucu kita, ini dosa besar, Pak.
Kita nih nak cari sekolah yang bonafit, yang hebat, SMP hebat, kamu jadi dokter, jadi polisi, jadi apa, kamu akan jadi sukses. Itu tidak sukses. Orang yang sukses itu yang bisa mengamalkan agama, perintah Allah, contoh Nabi, sehingga anak itu bisa menyelamatkan ibu bapaknya ke dalam surganya Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. That is the real life. Itulah kehidupan yang sebenarnya di akhirat, bukan di dunia. Maka luruskan niat kita kalau punya anak, jangan anak saya hebat bahasa Inggris, anak saya hebat, tapi nggak sholat untuk apa? Sholat itu tiang agama, mendirikan sholat menegakkan agama. Meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Tanpa disadari lihat anak-anak kita sibuk dengan gadget daripada main di luar, bahaya Pak. Saya sendiri tidak bisa membendung gadget, tapi saya bilang 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore. Selebihnya ngaji Quran. Sehingga dengan izin Allah, anak-anak mereka S1, tapi mereka juga hafal Quran 30 juz. Ada bapak-bapak yang punya anak seperti itu. Duniawinya dia dapat S1 dengan IPK hampir sempurna 4,00. Kemudian hafal Quran 30 juz. Ada bapak anak seperti itu? Masa sih nggak ada? Halo? Bapak ini udah enak sholat, tapi kalau bapak biarkan anak cucu bapak nggak ke masjid, nggak sholat, ini bahaya. Hormati alim ulama, maka kita akan punya anak cucu yang menjadi alim ulama. Hinakan alim ulama, Anda akan dihina oleh anak cucu Anda. Maka kawan-kawan, hormati alim ulama yang masih ada, terutama ulama yang masih lurus, yang tidak ada kepentingan pribadinya. Maka kembali ke poin kedua. Setelah tadi Bapak meyakini menghormati ibu, terus terang buat saya ibu harga mati, bukan NKRI. Ibu itu harga mati. Kalau ibu sudah dihormati, Masya Allah, selesai permasalahan. Doa ibu itu 70 wali derajatnya, lebih baik daripada 70 wali. Abdurrahman As-Sudais, imam, amir daripada imam Masjidil Haram, itu ketika kecilnya itu nakal, bangor istilahnya. Ibunya bilang, keluar kamu dari rumah, jadilah kamu imam di Masjidil Haram. Qadarullah, beliau menjadi bukan sekedar imam, tapi amir imam Masjidil Haram. Maka ibu-ibu kalau lagi marah sama anak, jangan bahasa kasar, anjing, babi lu, misalkan. Anak kita manusia tapi lihat akhlaknya. Maka kalau ibu marah, si ahli surga, si hafid Al-Quran, tersalurkan emosi tapi doa yang keluar. Maka sebelum kita lanjutkan ke bab terakhir ini, menikah itu wajib, mempertahankan pernikahan hukumnya lebih wajib. Pak, ya, saya nggak nanya ibu-ibu, Pak. Saya nanya ibu-ibu nggak? Diam, Pak. Ya Allah ya Rabb. Doa menatap istri. Allah balakasum tuh yang bener aja. Apa doa menatap istri? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini salah saya baru datang hari ini. Doa menatap suami nggak tahu. Amantu billah wa bi qudratihi. Tarik janggut suami, kecupkan ke keningnya. Allahumma ij'al mar'atan salihatan wa min ahlil jannah. Lalu ditawarkan oleh istrinya, ayah, abi, papa, papi, beb, ai, apapun panggilannya. Mau kopi dulu atau mau pipi dulu? Penting loh Pak ini. Selingkuh itu perbuatan hina. Selingkuh itu perbuatan orang rendah. Tukang beca aja yang gak berpendidikan, gak bisa baca Quran, bisa selingkuh. Halo? Yang hebat dan dahsyat itu adalah laki-laki yang setia dengan pasangan halalnya. Itu laki-laki hebat. Halo? Dosa terbesar dalam agama ini syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Maka bila bapak menduakan istri bapak, bapak mewarisi sifat syirik. Sunnah Rasul, mana sunnah Rasul? Mana? Selama Khadijah jadi istri pertama, Rasul tidak pernah menikahi wanita lain, Rasul tidak pernah bercinta dengan wanita lain, Rasul tidak berbagi rasa. Ketika meninggal dalam pelukannya ditalkinkan, maaf teman-teman yang anti talkin, Nabi mentalkinkan istrinya la ilaha.
Setelah menghantarkan istri mati syahid dengan ridho suaminya, Nabi pun gak langsung kawin. Approximately 1 year, hampir 1 tahun tidak bisa move on, tidak bisa melupakan Khadijah, sampai diisrokan dan dimi'rajkan, beliau diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam lebih banyak dari umat Nabi bernama perempuan. Jadi perempuan paling banyak di mana? Sekali lagi, perempuan paling banyak di mana? Laki-laki paling sedikit di surga. Ya iyalah. Kenapa begitu? Mohon maaf, jangan tersinggung. An-nazrah ila al-mar'a al-ajnabiyya bi syahwat tarudu ibadati ahad. Satu kali saja memandang wanita yang bukan mahram yang ajnabi dengan syahwat, maka seluruh amal ibadah laki-laki tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya HP itu nggak usah pasang foto segala macam. Saya tidak mengizinkan istri saya Facebook segala macam. WA pun hanya untuk keluarga. Dan tidak boleh pasang foto. Halo? Halo? Dakwah secara syar'i melalui sosmed. Nabi itu setelah Isra dan Mi'rajkan, beliau mengatakan, "Lau 'alimtum ma 'alamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Seandainya kalian tahu apa yang Allah perlihatkan kepadaku selama diisrakan dan dimi'rajkan, kalian pasti lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Dan setelah itu Rasulullah baru menikah dengan putrinya Abu Bakar Aisyah. Jadi silakan menikah 2, 3 dan 4 apabila nomor 1 sudah meninggal dunia. Saya sentuh sedikit ayatnya. Surat An-Nisa ayat 3. Jika kalian takut tidak bisa adil terhadap harta anak yatim, maka nikahilah wanita yang cocok dengan kamu 2, 3 dan 4. Artinya apa? Silakan menikah 2, 3 dan 4 janda-janda yang anak yatimnya banyak. Ini ngaji pakai telinga, pakai hati nih. Kita introspeksi, dia capek nyalin orang mah. Setuju nggak? Awas nih. Lalu kedua, kenapa kalau hitungan dari 1 hari aja Ahad itu 1 loh. Ahad, Isnin, 2, Selasa, 3. Sekarang kenapa kalau poligami dari 2, 3 dan 4? Mafhum muwafaqah dan mukhalafahnya adalah silakan menikah 2, 3 dan 4 kalau yang nomor 1 sudah mati syahid. Jadi kalau belum mati jangan coba-coba menyakiti. Ali bin Abi Thalib dilaporkan oleh Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ali pengen kawin lagi." Qoma ghadbana, berdiri, mukanya merah padam, waqala dan bersabda, "Man adza Fatimah faqad adzani wa man adzani faqad adzallah." Siapa berani sakiti Fatimah anakku, bersakiti aku. Siapa sakiti aku, bersakiti Allah. Maka Ali tidak jadi menikah. Kapan Ali menikah? Setelah Fatimah meninggal dunia. Ayo kita pahami poligami itu tidak menakutkan jika contoh Rasul. Bahagiakan dulu istri pertama. Karena tugas seorang suami membahagiakan istri. Bila tidak sanggup membahagiakan istri, minimal jangan disakiti. Halo? Ini kok diem, ada yang merasa ya? Saya nggak nuduh. Tadi itu nggak benar. Tadi itu murtad. Ustad, aslu kalimah asata. Ustad, jangan panggil tad. Jadi ustadnya murtad semua nanti. Ustad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sekarang setelah menyentuh masalah pernikahan, maka suami jaga lidah jangan membentak istri, apalagi di depan anak-anak. Ibunya dibentak oleh bapaknya, anak goyang jiwanya, Pak. Saya mengajar di rumah sakit jiwa Cilenek Bogor, itu rata-rata bukan orang tidak kaya, orang kaya, orang mampu berpendidikan tinggi, Inggrisnya pun keren banget, lebih hebat daripada saya. Tapi karena ibu bapaknya sering bertengkar, goyang jiwanya. Jangan membentak istri. Bisa dipahami, Pak? Apalagi ada kata-kata contoh, mohon maaf kalau saya salah ditegur, tapi kalau benar tolong diperhatikan. Ini bau nasi uduk ini. Betul. Hidung saya pesek, tapi daya ciumnya luar biasa. Di Sukabumi saya terbayang ikan asin selar kayaknya enak. Ada yang goreng. Saya nggak ngomong, coba kecemporan. Saya ngomong duluan. Ikan asin selar kalau digoreng kayaknya enak. Beberapa menit berikut ada yang goreng. Gak ngomong, dibungkusin lumayan ke rumah.
Baik. Kembali, jaga lidah wahai suami. Contoh, saya tidak suka kamu, talak 1 jatuh. Keluar dari rumah ini, talak 1 jatuh. Pulang sama ibu bapak kamu, talak 1 jatuh. Saya talak kamu, saya cerai kamu, jatuh talak. Bila 3 kali diucapkan berarti talak bain. Kalian berkumpul lagi, zina seumur hidupnya. Kalau memang bapak tidak tahu, taubat kepada Allah, peluk istri, kecup keningnya. Minta maaf. La tanqusul izzah, tidak akan berkurang kemuliaan seorang suami yang minta maaf sama istrinya. Coba, saya Herman, alhamdulillah istri 1. Saya tidak menantang, tidak minta, ya Allah saya pengen 2, 3, enggak. Kalau dikasih saya juga enggak nolak. Kalau dikasih, sampai sekarang kan enggak dikasih. Kenapa? Abu Bakar tuh ahli surga. Boro-boro kawin lagi yang ada aja jarang disentuh. Halo? Saya diingatkan oleh guru saya, coba selepas sholat Isya, kamu adakan waktu 10 menit khusus buat istri. Rupanya Nabi mengatakan, selepas sholat Isya, seorang istri menawarkan suaminya, maka wajib baginya surga dan istana di surganya Allah. Allahu Akbar. Saya praktekkan nasihat guru. Duduk. Saya ngaji malam saja. Beliin apa yang suka? Bakso, cilok. Sukabumi banyak cilok, sini ada nggak? Jangan yang murah-murah banget, yang bagus sedikit. Beli 10.000 nggak seberapa Pak. Lalu kita pakaikan mangkok. Cinta sini. I call my wife with the word cinta. Ngiri. Syirik. Itu tanda tak mampu. Kita panggilkan. Disuapin. Karena Nabi itu makan dengan 1 wadah, 1 tangan, 1 suapan. Disuapin. Tuh. Setelah itu pijat punggungnya. Kita bukan tukang pijat, bukan. Cuma dengan menyentuh istri yang capek itu adalah satu pengakuan buat suami istri. Disentuh, gimana cinta hari ini dan selama Abi ada di rumah. Oh si kakak begini, si adek begini. Dengerin aja. Kan udah Isra, belum selesai. Kan gue bilang 3 jam. Kita mah nyantai tapi betah, jangan salah loh. Betah gak? Yakin? Gua yang kagak betah. Kita lanjutkan, singkat saja. Maka hadirin yang buat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu seorang suami menyentuh istrinya dengan dipijat, itu satu pengakuan. Selepas dia mengeluarkan unek-uneknya kayak gelas kosong, mudah diisi. Kita nasihati, unek-uneknya belum keluar, yang ada bertengkar. Biarkan unek-unek. Setelah itu pegang kepalanya, tolong diparekoskeun. Pegang dengan lembut, kecup keningnya. Peluk. Bisikan di telinga kanannya. Dan saya praktekkan. Cinta, terima kasih masih mau menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku. Aku akan berusaha mencari ridho Allah sehingga aku menjadi satu-satunya ratu bidadari di surga. Singkat, murah, gak pakai duit, tapi istri merasa dihargai sehingga dia siap membaktikan dirinya untuk suaminya. Gak ada pertengkaran, gak ada suara meninggi membentak suami, apalagi sampai ngusir suami. Gak ada cerita ini dalam Islam. Bila ini terjadi, yang salah bukan bapak, yang salah saya. Kenapa saya baru ngomong sekarang? Betul tidak? Betul tidak? Senang amat sih lu nyalahin gue. Ngundang aja baru sekarang nyalahin. Sekali-kalinya datang disalahin lagi. Kalau saja penuh mau pergi mana? Baik, poin terakhir dari saya. Yang setelah tadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengamalkan, menjaga pernikahan itu indah. The more kids we have, the more love we feel. Makin banyak anak, makin cinta sama pasangan. Yang gak bisa sayang sama istrinya, gue doain lu hamil lo. Keluar lewat mana coba? Oke, kita lanjutkan lagi. Poin terakhir adalah ada satu mafhum hadis. Akan datang satu masa pada umat Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam penyakit yang belum ada pada masa-masa sebelumnya. Hanya mereka yang berwudu dan sholat mendatangi masjid yang akan Allah jaga kesehatannya. Ajib. Mafhum hadis lain mengatakan, Masya Allah,
Akan datang berbagai macam penyakit dari langit dengan izin Allah. Hanya mereka yang datang ke rumahku, yaitu ke masjidku, yang Allah jaga kesehatannya. Clear buat saya. Saya pasang badan ketika pandemik. Jangan ada karpet, jangan ada sholat berjamaah. Paehan aing cerai. Urusan agama saya tanggung jawab, tapi urusan pemerintahan saya menghormati. Ini kan hanya himbauan. Alhamdulillah, gak ada yang mati. Apabila azan berkumandang, sholat 5 waktu berjamaah, maka rantai yang membelenggu Dajjal makin kuat dan Dajjal menjadi lemah sehingga tidak mampu keluar dari tempatnya. Sebaliknya bila azan tidak berkumandang, masjid kosong dari sholat, rantai yang membelenggu Dajjal dia lemah, maka Dajjal akan keluar, kiamat akan terjadi. Bisa dipahami? Dan ketika Nabi Muhammad berhijrah di kota Makkah ke Madinah, beliau tidak memperbaiki ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam, tidak. Nabi hanya membangun sebuah masjid kecil kotak namanya Masjid Nabawi. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya hujan. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mengusap karena banyak pasir di sini, Pak. Masjidnya sederhana, tapi menjadi munawwarah, menyebarkan cahaya nur ilmu Allah dan iman kepada Allah. Karena ada dakwah ilallah ta'alim wa ta'alum, dikit ibadah khidmat. Ada 2 masjid. Yang satu rame seperti di sini, besar. Yang satu masjidnya kecil, enggak rame. Tapi di masjid kecil itu ada seorang pemuda mantan preman, kemudian dia mengajak orang taat ke masjid. Sedangkan yang di masjid besar rata-rata ahli masjid, tapi aki-aki semua kayak bapak-bapak ini, mohon maaf jangan tersinggung. Dalam 2 dekade hanya 20 tahun, itu yang sholat itu pada mati semua. Karena nggak pernah ngajak anaknya ke masjid, pemuda nggak ke masjid, akhirnya jadi gereja, Pak. Tapi masjid yang kecil tadi, gara-gara ada orang yang sering mengajak taat pada Allah, sekarang menjadi pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Satu jemaah dikirim, satu ke Rusia. Di Rusia masjidnya besar, subhanallah, di perbatasan daerah Bukhara, daerah Imam Bukhari. Kemudian jemaah datang, kaget, ternyata bukan masjid, jadi mall. Kalau kita mall ya, pasar. Tapi pasar karena daerah itu daerah dingin, itu satu kayak kafe-kafe kecil. Tapi yang diminum tuh vodka, whisky. Karena daerah dingin mereka minum. Yang minum ya aki-aki sama nenek-nenek. Ketika zuhur tiba, maka satu jemaah minta izin Amir. Boleh nggak saya azan? Boleh. Dia pun azan. Allahu Akbar dengan risau, tidak pakai lagu. Itu musik tiba-tiba berhenti dengan izin Allah. Semua senyap. Seorang nenek-nenek datang ke depan. Dulu waktu saya kecil saya pernah mendengar lagu ini. Azan dianggap lagu. Akhirnya bertanya, are you Muslim? Kamu Muslim? Insyaallah we are Muslim. Show me what is Quran like. Kalau begitu tunjukkan pada aku bagaimana bentuk Quran. Terjadi selisih paham. La yamassu illa mutahharun. Tidak boleh Quran disentuh oleh orang-orang kafir. Ya udah kalau gitu kata amirnya, ini Quran saya. Dia buka Qurannya, dia peluk dadanya dan dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Itu luar biasa, Pak. Maka penting bagi kita memakmurkan masjid. Di samping kita harus membangun masjid sebaik-baiknya, menjadi syiar Islam. Dan selama masjid berdiri, selama masjid ada yang sholat, ada yang talim seperti ini, insya Allah gempa tidak datang, banjir tidak akan datang. Ya lu, anak ajak semuanya, biar nanti anak cucu juga seperti ini. Siap? Cuma kalau anak kecil, hati-hati, apalagi yang belum disunat, takut di ujungnya ada najis segala macam. Tapi yang sudah disunatnya itu, coba kenakan dengan masjid. Insya Allah, Pak. Siap nih kayaknya kalau untuk ini sih kalau saya melihat ini kerjanya Ustaz Nurman kayaknya. Betul nggak? Karena yang undang saya juga Ustaz Nurman dengan Pak siapa itu gambarnya, JF itu apa saya nggak ngerti. Apa JF? Nggak tahu. Ada yang WA JF. Siapa JF ya? Baik. Jadi masjid bangunan harus kokoh dan kuat, tetapi amalannya harus lebih baik. Insya Allah. Saya mau tanya nih, kira-kira yang saya sampaikan bisa diterima tidak? Keluar dari jalur tidak? Yakin? Mau rahasia nggak supaya laki-laki menjadi penjantan tangguh? Sunnah Rasul itu bukan nambah istri, maaf. Sunnah Rasul itu membahagiakan istri di atas kasur.
Kalau suami menang di atas kasur, istri gampang diatur. Suami kalah di atas kasur, istri susah diatur. Anak saya bilang, kenapa Umi begitu jatuh cinta sama ayah? Manggilnya ayah. Lalu dia membuat sebuah pantun. Bukan papan dari meja, tapi meja dari papan. Bukan tampan yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat tampan. Saya tanya, even you are over 40, 50, 60, di atas 40, 50, 60 tahun, tapi bapak bisa semangat seperti anak muda lagi membahagiakan istri, mau nggak? Bu, mumpung saya ingat, ayyu mur'atin malakat dunya wa samat naharaha wa qamat lailaha lam tu'aniha qallah tu'aniha qazawjiha kullah. Wanita mana saja kekayaannya memiliki seluruh dunia, siangnya puasa, malamnya dia qiyamul lail, tidak akan diterima amal ibadahnya sebelum dia tunaikan hak suaminya. Hak suami, mendapatkan senyuman, jangan pernah cemberut di depan suami. Ya Allah, kalau saya pulang malam istri bilang, cinta mau bahasa Sunda, maaf ya, badai tuang heula, badai nunggang heula. Enak Pak, bertahan dengan pasangan itu luar biasa enak dan indah. Siap? Kedua, hei ibu-ibu, bu, ente hapus semua foto ente dari sosmed. Mulai sekarang, saya sudah mengingatkan, jangan nuntut saya. Kan dakwah syar'i. Ibu merasa sudah tua, nggak mungkin yang suka. Kata siapa? Murid saya umurnya 25 tahun, kawin sama yang 62 tahun. Dia ALS ya teh. Ya Ustaz, ya namanya gadis memang cantik, tapi janda lebih menarik. Mau bagaimana coba? Jadi ibu jangan merasa sudah tua dan tidak cantik lagi. Satu lembar rambut saja dipamerkan, wajib nerakanya Allah. Bagaimana dengan anggota tubuh yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki? Mulai sekarang hapus tuh foto-foto. Dan bapak-bapak yang membiarkan istrinya seperti itu, hukum antum dayus. Kecantikan istri supaya dinikmati orang lain haram. Sampai Nabi mengatakan wanita beriman, bukan wanita Islam. Wanita beriman bila keluar rumah seperti burung gagak yang hitam. Gagak itu hitam, ditaukikin dengan hitam. Dia mengenali laki-lakinya, laki-lakinya tidak mengenali dia. Makanya kalau nanti kalian lihat jalan saya dengan anak perempuan saya, semuanya rata-rata bercadar. Kenapa? Karena yang perempuan hafiz Quran 30 juz semua. Yang sampai hilang amalannya. Halo. Wanita yang ridho dipuji laki-laki bukan mahram akan mewajibkan kedua ibu bapaknya menjadi ahli nerakanya Allah. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran nggak? Maka karena waktu sudah habis, tadi saya dapat bisik-bisik tetangga, jangan lewat sampai jam 6. Israk digeser boleh, tapi jangan lewat sampai jam 6. Di kawasan saya diminta khotib Jumat. Ada yang datang DKM-nya, Ustaz, 15 menit khutbah sama sholat dan doa harus sudah kelar. 15 menit khutbah, sholat, doa. Pas saya lihat ke belakang, meledak sarare kabeh. Astagfirullah. Saya pikir ada rapat atau ada apa. Ya Allah ya Rabbi. Di kawasan kan masing-masing perusahaan sudah masjid. Jadi mereka keluar masjid kan. Sebelum sholat Jumat, langsung wudu sholat. Saya bilang, Ustaz, besok lagi nggak? Enggak. Enggak sesuai perjalanan jauh, perjalanan dari Sukabumi kemari hanya dengan 15 menit. Astagfirullah. Tapi Ustaz, singkat padat berkualitas enggak? Karena dengan menatap aja ada kedamaian. Saya melihat ibu bapak aja tenang. Demi Allah saya nggak pernah kenal. Siapapun di sini saya nggak ada yang kenal. Wallahi nggak ada yang saya kenal. Tapi ketika datang melihat masjid sebelum subuh, kemudian sholat sunat di sini duduk, ada melihat, kok hati saya senang ya? Hati saya tuh senang. Saya senang berjumpa dengan antum. Bagaimana kita berjumpa dengan Rasulullah? Pasti lebih senang lagi. Maka makmurkan masjid. Bukan hanya fisiknya saja yang dibangun, tapi bagaimana generasi berikutnya lebih baik daripada bapak-bapaknya. Insya Allah. Kalau mau bertanya nanti tanya. JF yang punya WA JF siapa? Antum.
Udah ada umur dicukur, jadi ubannya nggak kelihatan. Ini anak 10, cucu 1 belum ada uban. Jadi karena baru punya cucu 1 baru jadi aki. Nanti kalau udah 3-4 cucunya jadi aki-aki. If you really want to ask, kalau ada pertanyaan hubungi beliau, kumpulkan pertanyaannya, nanti beliau yang nge-WA ke saya. Kalau ada pertemuan lagi, insya Allah kita datang lagi. Kalau nggak ada, cukup di dunia maya. Jadi Ustadz harus gaul. Ustadz, si Udin bergelut dengan dunia maya. Aduh, jangan, maya kan perempuan. Ustadz, maya itu bukan perempuan. Apalagi bukan perempuan, laki-laki, bencong. Astagfirullah. Ustadz, maya itu bukan laki, bukan perempuan. Cuy. Ustadz gaul dikit bisa nggak sih gitu ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab, silakan saya jawab. Kalau nggak bisa, mohon maaf. Satu syaratnya, berikan saya pertanyaan yang paling susah, biar saya mudah menjawabnya. Keren nggak? Pertanyaannya susah tapi mudah. Apa? Saya tidak tahu. Ayo, sekarang 3 menit kita coba doa di pagi hari. Mau ada tanya jawab? Ada yang bertanya? Mana? 1. Wanita nggak ada? 2. Tapi jangan bertanya obat kuat ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz mau nanya, apabila ada seorang anak yang durhaka sama ibunya dan belum sempat anak tersebut minta maaf terhadap ibunya dan ibunya sudah meninggal, bagaimanakah anak tersebut meminta maaf ibunya sedangkan ibunya sudah meninggal, belum sempat meminta maaf? Bagaimana caranya agar anak tersebut mendapatkan maaf dari ibunya? Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ini Pak siapa namanya? Pak Subito, tiang Jawi nggih? Aku tiang listrik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah punya istri, tapi ibunya setiap jam 2 itu minta dibikin oleh anaknya yang sudah punya istri itu, gimana Pak? Gimana? Seorang laki-laki yang sudah beristri tinggal bersama ibunya dan ibunya itu setiap malam minta dibijitin oleh anaknya yang sudah punya istri itu. Anaknya mantu atau anak kandung? Anak kandung. Oh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ngeri-ngeri sudah pertanyaannya. Soalnya lagi viral mantu sama. Oh, biang gosip juga lo ya. Ahli masjid tapi biang gosip ya. Baik, bismillah. Yang pertama tadi satu hadis mafhumnya seperti ini. Jika anak Anda meninggal dunia, maka terputus segala-galanya kecuali 3 perkara. Doa, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Maka bila belum minta maaf pada ibu yang meninggal dunia, berdoalah kepada Allah. Doakan dia. Setiap waktu doakan. Yang kedua, bagaimana cara mendoakannya? Ketika sujud. Coba berdoa dengan tidak mengangkat tangan tapi dalam sujud. Maka orang yang berdoa dengan sujud ini tidak ada hijab dia dengan Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.